Akhirnya brand lokal punya back system dengan teknologi anti gravitasi. Apakah benar seenak itu untuk back systemnya? Di akhir video akan gua kasih tahu juga kelebihan dan kekurangan dari carrier Consina Everest 60 plus 5 liter ini. Oke. Oh, hai. Datang lagi di channel gue Bang IQ TV. Ini menjadi carrier terviral di akhir tahun ini menjelang 2024. Carrier Consina Everest 60 plus 5 liter ini menjadi salah satu carrier terbaik yang gua rekomendasikan kalau lu mau beli tas gunung di tahun 2024 atau belinya sekarang mau dipakai buat tahun depan. Biar lu tahun depan itu punya carrier yang memang spesifikasinya dan kenyamanannya itu pol gitu. Ini jelas-jelas oleh Consina diklaim sebagai anti gravitasi untuk back systemnya. Nanti gue bahas lebih lanjut terkait back system anti gravitasi itu. Everest 60 plus 5 liter. Jadi ini salah satu carrier terbarunya Consina. Kalau nggak salah ini di launching di bulan Desember, dan setelah carrier ini di launching itu banyak banget permintaan untuk gua nge-review carrier dari Consina ini. Cuman sayangnya inceran gue itu sebetulnya warna coklat muda. Cuman pas gue cek ternyata habis karena memang segitu tingginya yang minat terhadap carrier Everest 60 plus 5 liter ini. Jadi ya nggak apa-apa lah daripada nggak dapat sama sekali. Jadi gue hanya mendapatkan warna hitam ini aja. Karena sejauh ini tuh ada 3 warna dan ada warna baru. Jadi warna hitam ini, terus ada warna navy, terus ada warna coklat muda yang paling gue suka. Terus yang terakhir, kemarin Consina merilis warna baru yaitu warna hijau. Jadi ada 4 warna sejauh ini untuk carrier terbaru dari Consina ini. Dan harganya itu hampir menyentuh 1 juta untuk carrier Consina terbaru ini. Harganya itu 950. Harga yang dibanderol oleh Consina di sini menurut gue sih sesuai dengan spesifikasi yang dikasih. Dan Consina pun di sini mengklaim bahwa ini adalah expert series dari carrier mereka. Jauh sebelum carrier ini muncul, dulu tuh pernah gua review juga carrier Consina expert series. Deviate dan Traverse itu expert series juga dari Consina. Cuman memang harganya lumayan mahal. Kalau nggak salah sih 1 juta ke atas. Expert series untuk yang sekarang itu lebih murah menurut gua, 950.000. Dan kalau boleh jujur sih, back systemnya lebih mending ini dibandingkan expert series yang sebelumnya. Sekarang gua akan ngeliat berat real dari carrier Everest 60 plus 5 liter ini, karena yang Consina tulis itu untuk beratnya itu kurang lebih di 1,6. Sekarang gua akan coba di kilo dulu, ditimbang dulu. Nah ini dia. Untuk berat real yang ada di carrier Consina 60 plus 5 liter ini 2 kilo ya. Ini udah termasuk rain cover ya untuk berat yang ada di sini, karena rain cover termasuk bagian dari tas gunung atau tas carrier. Sekarang gua akan bahas bahan yang ada di sini karena ini menjadi salah satu perhatian juga, karena Consina mengklaim expert series. Kita pun jadi berekspektasi lebih terhadap detail-detail yang ada di carrier ini. Tidak terkecuali bahannya. Kita lihat untuk bahannya. Jadi kalau lihat secara detail di sini pakai bahan premium hexagonal WRPU. Jadi kalau lihat secara detail di sini tuh kayak ada semacam heksagonal gitu, segi 6 gitu, kayak sarang madu gitu, yang memang hampir di keseluruhan di carrier ini pakai bahan premium heksagonal ini. Dan di sini dicampur dengan bahan 600D. Ini untuk bahan-bahan yang lebih tebal dari depan sini ke pinggir, terus ke bawah sini, dan paling bawah ini pakai bahan 600D. Jadi untuk kerapatannya itu agak tebal untuk di bagian bahan yang dikombinasikan di sini. Dan di bagian dalam itu pakai bahan Torin. Nah, jadi di bagian dalam sini ini pakai bahan 210T Torin. Jadi ketika lu pegang kayak gini, ini tebal. Kalau lu ngeh angkanya 210T, ini kayak ketebalan outer tenda, karena memang 210T itu angka yang biasa digunakan di outer tenda untuk bahan dalam sini. Jadi ketika harga lumayan mahal 950 dan di labeli expert series oleh Consinanya, dari segi bahannya aja kelihatan niat. Dari bahan yang didominasi oleh premium heksagonal di sini, terus dikombinasikan dengan 600D di sini, dan di bagian dalamnya pun diperhatikan pakai bahan 210T Torin. Jadi dari segi bahan tetap diperhatikan oleh Consina di sini. Kita ke bagian atas dulu. Di bagian atas ini atau di bagian kepalanya ini hanya ada logo Consina.
Dan di bagian atas ini ada tali webbing nih, ada 1, 2, 3, 4 yang nantinya bisa lu gunakan sebagai penyimpanan barang, tapi lu harus membeli lagi nanti tali elastisnya di sini. Jadi ketika nantinya lu mau menyimpan helm mungkin di atas ini, untuk keperluan gunung-gunung yang memang membutuhkan helm, di sini bisa disimpan, tapi harus beli untuk tali elastisnya lagi, karena untuk tali webbingnya di sini disediakan. Di bagian belakang seperti biasa ada top plate atau pocket di bagian atas atau di bagian kepalanya. Di sini gua coba menyimpan keperluan P3K gua di sini. Terus untuk headlamp gua di sini, baterai semuanya ada di sini, dan gua masukin ke satu tempat di bagian kepalanya dan masih muat. Untuk ruangannya lumayan gede, jadi lu bisa menyimpan beberapa produk di sini, flyseat atau mungkin headlamp yang kayak gua lakukan di sini, lu bisa menyimpan di atas ini, karena di atas ini disarankan sih disimpan barang-barang yang memang pengambilannya dibutuhkan secara cepat, biar ketika nantinya lu butuh barang itu nggak usah ngambil dari dalam, disimpan di bagian atas ini aja. Dan di bagian atas ini untuk si kepala carrier-nya ini bisa di-adjust ya, karena di sini ada bakal juga. Bakal yang ada di sini menandakan si kepala carrier-nya bisa dicopot kayak gini, karena memang di sini dikasih fasilitasnya oleh Konsina, jadi ada bakal untuk mempermudah kita melepas kepalanya. Dan ketika gua lepas dari bagian belakang dan bagian depan sini, gua lepas dulu. Di sini ada yang berbeda. Jadi di bagian dalam carrier ini, atau lebih tepatnya di bagian akses utama menuju carrier ini menggunakan penutupan yang niat banget sebetulnya, karena penutupannya itu model roll top kayak gini. Ini biasa gue temukan di carrier-carrier ultralight untuk model penutupan kayak gini. Di Konsina Everest ini untuk di bagian plus 5 liternya, karena kan carrier ini tuh 60 liter plus 5 liter. Jadi bagian lebihan 5 liternya itu dikasih luas banget kelihatannya. Kalau memang lu ngebutuhin ruangan yang lebih gede, di bagian atas ini bisa dimaksimalkan setinggi ini. Dan untuk pengunciannya pun nanti dilipat kayak gini atau diputer kayak gini. Jadi untuk di bagian plus 5 liternya ini sih salah satu lebihan kapasitas yang niat. Bukan hanya sekedar dikasih kain aja di bagian up 5 liternya, tapi pakai bahan utama, pakai bahan premium heksagonal, dan dikasih penguncian yang niat juga di sini. Ketika nantinya lu mau pakai carrier ini tanpa kepalanya pun masih bisa ditutup secara sempurna di sini. Karena yang tadi lu lihat di sini menggunakan mode roll top di bagian menuju ke akses utamanya, bukan pakai kain-kain yang tipis gitu. Ini pakai bahan utama dari carrier ini. Dan di bagian kepala carrier ini masih ada ruangan di bagian top lid dalamnya. Di sini menggunakan bahan jaring. Di sini ada resleting. Biasanya di sini gue menyimpan untuk perlengkapan alat mandi gue. Jadi di bagian kepala carrier dalamnya itu ada ruangan menggunakan mesh di sini. Sekarang gue akan ngebahas di bagian depannya. Di bagian depannya di sini ada front pocket yang memang di sini pakai dua bahan. Di bagian tengah sini pakai bahan utamanya. Di bagian kanan dan kiri sini dikasih bahan yang elastis. Jadi ketika nantinya lu mau menyimpan beberapa barang di sini, di bagian depannya itu ngasih peregangan yang memungkinkan kita bisa nyimpen barang yang agak banyak, maksa agak banyak di bagian depan sini, karena memang di bagian kiri kanannya ini dikasih bahan elastis untuk ngasih peregangan di bagian depan sini. Dan di sini ada penguncian menggunakan bakalnya. Nah, ini perlu di highlight juga nih. Di bagian bakal, webbing dan zipper yang ada di carrier ini bener-bener terasa high quality sih sebetulnya. Di bagian resletingnya ini pakai mereknya SBS. Bisa lihat di sini. Nah, di sini pakai merek SBS untuk resletingnya. SBS itu ya sama kayak kakak, brand terpercaya juga, jadi nggak heran dari tadi resletingnya lancar banget. Dan di bagian bakal-bakalnya ya seperti biasa sih, di Konsina itu selalu pakai bakal-bakal yang kerasa banget premiumnya gitu. Ditambah ini kan carrier expert series, carrier yang memang harganya lumayan, ya wajib banget pakai bakal sebagus ini. Sama untuk di bagian tali webbingnya pun pakai tali webbing yang memang kualitasnya udah bagus. Di bagian front pocket ini bukan hanya di bagian yang tadi gue tunjukin aja, tapi di kiri dan kanan lu bisa lihat di sini ada kepala resleting, yang mana ini menandakan adanya ruangan di kanan sini. Dan di kiri sini ada ruangan yang berbeda. Jadi ketika gue masukin tangan ke sini, ini nggak tembus. Jadi kiri dan kanan ini masing-masing resletingnya mempunyai ruangan masing-masing juga. Tapi memang
akan terasa sia-sia nih untuk front pocket yang menggunakan resleting di kanan dan di kiri sini. Kenapa sia-sianya? Karena ketika nantinya di bagian front pocket ini, taruhlah front pocket utama ini, di bagian luar ini udah penuh banget, front pocket yang menggunakan resleting di kanan dan di kiri ini tidak bisa digunakan secara maksimal karena udah penuh oleh barang-barang yang ada di front pocket utama di bagian luar sini. Jadi kayaknya akan terasa sia-sia. Mungkin masih bisa nyimpen barang-barang, tapi barang-barang kecil aja karena memang di sini udah penuh oleh front pocket yang ada di bagian depan sini. Di bagian depan sini, di kiri dan kanan, di sini ada holder untuk trekking pole. Jadi di sini dikasih holder untuk kepala trekking pole, nanti disimpan di sini, dan untuk kakinya disimpan di bawah sini. Jadi kemungkinannya agak miring di sini nih untuk trekking pole-nya. Di kiri dan di kanan sini. Jadi udah ada 2 holder trekking pole. Di bagian bawahnya, ini yang selalu gua suka di Consina itu adalah di pemakaian resletingnya. Jadi ada quick access yang nantinya akan memudahkan kita untuk mengambil tenda di bagian bawah atau mungkin fly seat di bagian bawah. Jadi barang-barang yang nantinya diperlukan ketika kita nyampe tempat camp dimudahkan dengan adanya quick access yang ada di bawah sini. Di sini ada fly seat, ada tenda kapasitas 2 orang yang gua simpen. Jadi ketika nantinya lu nyampe tempat camp, lu bisa langsung mendirikan tenda karena tendanya itu bisa diakses dari bawah sini. Nggak usah lu mengeluarkan barang-barang dari atas, dan resleting yang ada di sini memudahkan kita untuk menutup dan membukanya. Jadi walaupun di bagian dalam ini padat kayak gini nih, kita bisa dengan lancar menutup dan membukanya. Karena kalau kita ngelihat referensi dari brand Osprey, itu mereka di bagian quick access kayak gini pakai ukuran resleting yang gede kayak gini juga. Jadi bisalah nanti untuk brand-brand lokal lainnya di bagian quick access kayak gini itu pakai resleting yang gede ukurannya. Sekarang kita ke bagian bawah lagi. Di bagian bawah sini ada rain cover. Nah, jadi udah include rain cover. Cuman sayang banget ini masih pakai desain rain cover lama, jadi tidak menyirikan ini kita punya carrier expert series gitu. Jadi hampir semua carrier Consina itu, entah itu yang expert series, yang murah, ya rain covernya mirip-mirip kayak gini. Jadi kayaknya Consina harus mulai bikin wajah baru deh di penampilan rain covernya, khususnya di carrier expert series kayak gini. Jadi ketika nanti di gunung itu ada cirinya gitu. Oh, ini carrier Consina yang expert series. Kalau ditutup kayak gini kan kita nggak tahu. Mungkin orang-orang nyangkanya ya ini Consina aja itu, tanpa mereka tahu di dalam itu ternyata Consina yang expert series. Jadi untuk di bagian rain covernya udah dapet, tapi masih memakai desain rain cover model lama. Sekarang gua akan ngebahas di bagian kiri dan kanannya. Di bagian kanan sini ada tali kompresi nih, ada tali kompresi yang ngebentuk huruf V di sini. Jadi menyilang untuk tali kompresinya. Jadi tali kompresinya itu hanya ada 1 tali kayak gini, terus disilang kayak gini. Dan di sini ada resleting yang menandakan di sini ada extra pocket di bagian kanan dan kiri sini. Jadi di bagian kanan dan kiri di sini lu dikasih pocket tambahan. Gua coba buka dan di sini lumayan banget bisa menyimpan beberapa produk, yang mana produk-produk kecil bisa dimasukin di sini. Mungkin jaket windproof lu bisa disimpan di sini, atau nantinya P3K bisa disimpan di sini. Apapun itu yang memang diperlukan secara darurat untuk pengambilannya bisa disimpan di sini. Sebetulnya si extra pocket ini sampai bawah sini nih. Nih sampai bawah. Cuman akhirnya nggak bisa kepake sampai bawah. Kalau memang di bagian side pocket sini itu diisi oleh barang-barang. Contohnya pakai tumbler kayak gini, ya paling dari batas sini sampai ke atas sini bisa dimanfaatkan untuk penyimpanan barang yang gede-gede. Kalau kecil-kecil mungkin bisa diselip-selip lah. Jadi di bagian kanan dan kiri lu ngedapetin extra pocket yang bisa dimanfaatkan untuk penyimpanan produk. Nah, di bagian sini salah satu bagian favorit gua untuk penyimpanan tumbler ini. Yang pertama, kita bisa nyimpen tumbler dengan posisi kayak gini, atau lu bisa nyimpen tumbler dengan posisi kayak gini. Wah, ini agak sempit juga sih sebetulnya. Wah. Nah, untuk apa lu menyimpan tumbler dengan posisi kayak gini? Agar pengambilannya lebih mudah. Gua contohin. Aduh, berat nih. Jadi ketika nantinya lu lagi di trek, lagi di perjalanan, pengen ngambil tumbler, kalau posisinya normal kayak gitu susah nih ngambilnya. Tapi kalau posisinya kayak gini, tinggal tarik kayak gini aja. Lu dengan mudah mengambil botol minum lu.
Karena memang kalau kita lagi-lagi ngambil referensi di brand-brand luar, di bagian side pocket ini ya, ini tipikal-tipikal carrier expert sih. Atau carrier yang memang harganya mahal untuk pemakaian fitur di bagian side pocket ini. Jadi intinya untuk side pocket yang ada di sini bukan hanya sekedar luas aja, tapi bisa nyimpen botol minum di sini ataupun di sini. Cuman diameter segede ini aja ini agak susah ya, agak harus maksa untuk masukinnya. Kalau ngambil mah gampang. Tapi kalau emang nantinya lu punya tumbler dengan diameternya lebih gede dibandingkan yang gue contohkan di sini tumblernya, itu mungkin harus maksa banget. Kalau gue sedikit maksa, kalau tumbler yang diameternya agak gede lagi harus maksa banget. Sama aja di bagian kanan dan di bagian kiri sini. Dan di bagian kiri sini gue contohkan kebiasaan gue menyimpan frame tenda, karena untuk tendanya tadi lu lihat di bagian dalam situ untuk bagian outer, pasak, dan inner. Untuk si frame-nya, gue biasanya nyimpen di bagian side pocket kayak gini. Dan di bagian bawah sini, ini tidak pakai bahan yang lebih kuat. Karena ya ini kebiasaan gue, biasanya gue sering bilang juga, untuk di bagian side pocket itu, kalau gue biasanya nyari yang memang di bagian ujungnya itu pakai bahan yang lebih tebal. Biasanya pakai bahan utamanya. Agar ketika gue sering menyimpan frame yang lumayan tajam-tajam ini nggak duluan jebol lah di bagian bawah sini. Tapi kalau lihat tujuan dari Consina menghadirkan side pocket kayak gini sih, dia pengen ngasih ruangan yang bener-bener luas aja, karena di sini full pakai bahan mesh. Di kiri dan kanan sama, ada 2 lubang di atas sini dan di pinggir sini. Dan kemungkinannya kalau emang lu mau nyimpen matras lipat atau matras aluminium foil, di kiri dan di kanan sih nggak bisa ya, karena tali yang dikasih ini sempit, paling bisa disimpan di bagian depan sini. Sekarang kita bahas ke bagian utama dari carrier ini, bagian yang ngebuat orang-orang pada ngiler terhadap carrier Consina yang baru ini, yaitu di bagian back system anti gravitasinya di sini. Jadi ini back system anti gravitasi dari Consina Everest 60 plus 5 liter. Secara tampilan ini memang mirip dengan back system anti gravitasi dari brand Osprey secara tampilan ya, sekilas. Tapi di sini ada beberapa yang akan gua bahas. Back system anti gravitasi ini bukan statement dari gua ya, itu ditulis jelas oleh Consinanya di feed Instagramnya bahwa ini mempunyai anti gravitasi di bagian back systemnya. Sebetulnya ini akan menjadi suatu hal yang bagus banget kalau memang anti gravitasinya nyaman ya. Tapi akan jadi bumerang juga ketika udah diklaim anti gravitasi, tapi nanti ada yang komplain mungkin tidak seenak anti gravitasi. Ya nanti kita lihat aja perkembangan dari carrier ini, karena memang ini pertama kali dari Consina menghadirkan back system anti gravitasi kayak gini. Pasti nanti akan ada beberapa pro kontra dari back system ini. Ada orang-orang yang mungkin mereka ekspektasinya tinggi. Oke, anti gravitasi, bener ya anti gravitasi, gua sikat nih. Tapi mereka mungkin pakai ekspektasi atau pakai standar anti gravitasi dari Osprey. Menurut gua belum. Kalau lu mau ngebandingin back system ini dengan back system Osprey, dalam hal ini untuk anti gravitasinya. Karena ada beberapa hal. Hal yang pertama, dari segi harga aja ini udah beda jauh. Ini 1 juta lah hitungannya. Untuk anti gravitasi Osprey itu 3 juta. Paling murah-murah mungkin 2.900.000. Jadi kalau lu berekspektasi senyaman Osprey sih, ya jangan berekspektasi setinggi itu. Karena dari harga aja udah beda. Dan tentunya dari beberapa material itu beda juga. Dan mungkin dari pengerjaan beda juga. Kemungkinan sini dibikin di lokal. Untuk anti gravitasinya Osprey ya bukan dibikin di kita gitu kan. Mereka punya beberapa peralatan untuk membuat senyaman anti gravitasi. Tapi gua sangat mengapresiasi kepada Consina karena berani membuat dan memberikan statement ini anti gravitasi back system. Oke, kita bahas, mungkin udah kepanjangan. Gua bahas di bagian busa yang dipakai di sini dulu. Gua bahas di bagian busa yang ada di shoulder strap ini dulu. Bisa lihat di sini. Ini ketebalan dari busa yang ada di back systemnya, dan terus terang aja ini kualitas busa yang di sini sih empuk banget, enak banget. Di samping si busanya ini tebal, tapi tebalnya itu ngasih bantalan yang bener-bener empuk. Nanti gua cobain juga. Di sini tuh di bagian back systemnya ada frame yang melengkung ke bagian dalam. Kalau lo lihat dari pinggir sini, ini memang mengalami lekukan ke bagian dalam yang lumayan tajam gitu ya untuk lekukannya. Dan kalau lo intip ke bagian dalam, di sini ada 2 frame yang menekan ke bagian dalam. Ini mengingatkan gua terhadap carrier Centurion dari Consina. Carrier Consina Centurion, back systemnya kayak gini juga. Ada lekukan ke bagian dalam, tapi
masih belum sempurna. Kenapa? Karena memang ketika ada lekukan ke bagian dalam, ketika lo melakukan packing padat banget di bagian dalam, si lekukan frame-nya itu kedorong ke bagian luar. Itu penyakit dari Centurion Consina. Bahkan Consina Centurion yang kemarin gue review, gue kasih tahu juga kok. Itu frame-nya itu bisa dengan mudah kita dorong ke bagian luar. Tapi kalau ini udah diperbaharui. Karena di bagian tengah sini dikasih plat. Nih, di bagian tengah sini, di bagian dalamnya dikasih plat. Lu mungkin bisa megang ketika nantinya punya carrier-nya. Jadi platnya di sini fungsinya untuk menahan agar si lekukan frame yang ada di sini itu tidak bisa didorong dari dalam ke bagian luar. Jadi tidak mudah terdorong lah. Jadi di bagian back systemnya ini udah mengalami pembaharuan yang memang benar-benar efektif. Kalau mungkin punya kekhawatiran terhadap takutnya frame-nya berbalik, di sini udah nggak kejadian karena di sini udah diperbaharui oleh Consina-nya. Di bagian shoulder strap-nya ini ditulis oleh Consina adjustable torso. Artinya di sini bisa disesuaikan untuk ukuran tinggi dan pendek dari shoulder strap-nya. Memang benar di sini bisa, cuman gue bilang di sini belum sempurna. Karena apa? Gue kasih lihat di sini. Di sini memang bisa dirubah untuk ukuran dari si shoulder strapnya, dan ini pakai velcro yang bagus nih, ngomong-ngomong nih bener-bener bagus banget untuk velcronya, jadi bisa terkunci dengan bagus lah. Adjustable torso itu istilahnya bisa diturunkan, bisa dinaikkan. Diturunkan dan dinaikkan itu bisa signifikan banget, makanya di carrier-carrier brand luar itu sampai ada ukurannya S, M, L, bahkan sampai XL. Lu mungkin pernah lihat lah di beberapa carrier lokal ataupun carrier luar. Carrier ini yang pertama nggak ada ukuran, nggak ada tanda ukuran, dan memang di sini pun untuk pergerakan turun naiknya benar-benar terbatas banget. Jadi pergerakan yang paling kecil itu yang tadi lu lihat di sini nih. Ini pergerakan paling kecil. Pergerakan paling besar atau ukuran paling tinggi itu bisa dinaikkan tapi udah mentok nih. Yang pertama kehalang sama bahan yang ada di sini. Terus ketika lu paksakan kayak gini, nih, ini kurang maksimal aja gitu untuk cara setting di bagian adjustable torso yang ada di sini. Jadi adjustable torso atau settingan torso di sini menurut gua perlu disempurnakan lagi oleh Consina karena ini tidak se-adjustable itu ternyata tuh. Untuk pergerakannya bahkan terbatas banget nih. Nah, sekarang kita bahas di bagian sini, bagian yang memang diklaim anti gravitasi. Kalau lihat di sini, desainnya ini memang mirip banget dengan anti gravitasi. Jadi di ujung sini sampai ke ujung sini ini dilapisi dengan busa yang tebal. Jadi ketika nanti punggung lu nempel di sini nempel busa, di sini pun nempel busa yang tebal. Jadi ketika dilepas kayak gini, ini benar-benar meluk tuh. Seperti halnya back system anti gravitasi Osprey, ketika dibuka kayak gini tuh agak susah. Kalau ini masih lumayan gampang, kalau Osprey itu agak susah banget. Alhasil ketika dilepas kayak gini, benar-benar kerasa meluk banget di bagian pinggang dari carrier-nya. Nah, sekarang akan gue coba. Sebelum gue pakai carrier-nya, gue kasih tahu dulu, ini memang berat untuk carrier-nya karena biar gue ngerasain enak atau enggaknya back system, karena ini beban yang biasanya gue bawa ke atas gunung. Gue kasih lihat langsung aja nih untuk bobot yang ada di carrier ini. Karena dalam itu ada perlengkapan-perlengkapan yang biasanya gue bawa ke atas gunung. Tenda, pakaian ganti, kompor, semuanya ada di dalam. Nah, ini beratnya. Aman? Nggak ngunci-ngunci nih. Kurang lebih 13 kilo lah untuk berat yang ada di sini ya. Sambil gua terangkan senikmat apa anti gravitasi back system dari Consina ini. Wah, ini kerasa banget sih sebetulnya. Aduh. Di sini ada tali dada, bisa lu setting, di sini setting, dan di sini paling penting. Yang pertama untuk cara penarikan dari si hip beltnya ini, penarikan yang sangat-sangat gua suka, satu kali tarikan kayak gini aja. Nah, memang benar ketika tadi gua kasih tahu desain hip belt yang ada di sini tuh memang mirip dengan back system Osprey anti gravitasi, mirip-mirip cara polanya gitu. Jadi ketika gua lepas kayak gini, ini bener-bener kerasa pelukan ya. Tapi memang tidak semeluk back system anti gravitasi dari Osprey. Dan terus terang aja ketika Consina di sini mengklaim anti gravitasi back system, ketika gua coba kayak gini pun memang mirip. Kenapa mirip? Karena setelah gua coba kayak gini ternyata
Untuk orang-orang yang kurus kayak gua dan mempunyai lingkar pinggang tidak terlalu gede kayak gua, ini tidak terlalu meluk sebetulnya nih. Ini terus terang aja nggak terlalu meluk. Jadi di sini masih ada ruangan kosong tuh. Tangan gua masih bisa masuk, jadi nggak neken banget, nggak meluk banget. Kemungkinan untuk orang-orang yang badannya lebih gemuk dibandingkan gua, ini akan kerasa banget untuk pelukan hip belt yang mana desainnya ini anti gravitasi. Dan gua udah coba ke Bang Nunu, ketika gua suruh nyoba untuk di bagian hip belt yang emang kerasa katanya tuh. Emang kerasa pelukannya itu bener-bener nyaman. Karena memang di sini anti gravitasi yang diklaim oleh Consina ya memang diusahakan semirip anti gravitasi di bagian back sistemnya. Cuman sayangnya untuk orang-orang yang kurus kayak gue sih sekarang ini belum merasakan kenyamanan itu. Mungkin nanti akan diperbaharui oleh Consina untuk pelukan di bagian hip beltnya. Ini mengingatkan gue terhadap pelukan carrier array yang premium. Kalau lu ingat carrier array premium yang awal itu, yang Mandala, Cartens, dan Tricora itu, gue pun sama komplain di bagian lingkar pinggang di hip beltnya. Dan sekarang lu lihat udah diperbaharui oleh array. Dan udah gua review juga tuh kemarin. Dan lebih nikmat, lebih enak untuk pelukan di bagian hip beltnya. Ini sama kasusnya. Ini memang terasa nih untuk mirip-mirip dengan anti gravitasinya. Ini memang terasa di bagian pelukannya. Cuman ya itu sayangnya. Untuk orang-orang yang kurus kayak gua, ini udah mentok nih, nggak bisa dikecilin lagi. Jadi mungkin siapa tahu nanti akan diperbaharui untuk menyasar orang-orang yang senasib kayak gue badannya biar ngerasain nikmatnya juga. Tapi gue yakin dan gue udah dapet pernyataan dari Bang Nunu juga yang badannya lebih gede dari gue, emang kerasa pelukannya di bagian hip belt di sini, yang mana back system ini diklaim anti gravitasi oleh Consina. Jadi menurut gue ketika Consina di sini memberi statement anti gravitasi di bagian back systemnya memang mirip, menurut gue memang mirip. Tapi untuk gue khususnya nih belum maksimal di bagian pelukan hip beltnya karena masih kerasa longgar. Nah, di bagian belakang sini ada lubang untuk keluar masuknya selang water bladder. Dan nanti gua lihat di bagian dalamnya itu ada gantungannya kah atau ada skat untuk penyimpanan airnya atau penyimpanan water bladdernya. Di sini ada holder untuk digantungnya si water bladder nih. Dan di sini ada skat juga tuh. Ada skat. Di sini gua ada water bladder sih. Coba gua masukin. Masukinnya agak maksa sedikit sih. Karena ini susah nih. Karena sempit lubangnya. Ya, sempit dah. Aduh, sempit nih. Jadi kalau mau dimasukin kayaknya harus dikosongin dulu airnya. Dan di sini untuk holdernya kebetulan aja nih si water bladder gua nggak cocok nih dengan tali yang disediakan di sini. Jadi untuk water bladder yang gue punya di sini cocoknya tali yang ada di tengah gitu. Kalau ini talinya 2 di kanan dan kiri. Ya paling gini aja nih akalinnya untuk pemasangannya. Coba dulu. Ini susah banget pasang ini, dipaksain agak susah. Jadi itu untuk di bagian skat water bladdernya. Oke, sekarang gue akan bahas di bagian kelebihan dan kekurangan yang gue temukan di Consina Everest 60 plus 5 liter ini. Gua akan ngomongin kelebihan dari carrier ini dulu. Kelebihan yang pertama adalah pemakaian bahan. Bahan premium heksagonal, bahan 600D, bahkan bahan 210 Tetorin yang ada di sini, menurut gua ini tipikal-tipikal carrier yang harganya ya 900 ribuan atau hampir 1 juta. Jadi pemakaian bahan yang ada di sini pantas ketika dibanderol dengan harga 950 ribu. Kelebihan yang berikutnya untuk detail-detail kecil seperti buckle, tali webbing, resleting, terutama resleting yang ada di sini, ini memang tipikal-tipikal carrier mahal ya. Jadi ketika nantinya lu punya carrier ini, jangan takut di bagian detail-detail yang tadi gue sebutin, ini udah pakai detail-detail yang selalu diperhatikan oleh Consina, yang mana selalu memakai detail-detail yang bagus di bagian yang tadi gue sebutin. Kelebihan yang berikutnya, frame yang melengkung di bagian back systemnya ini lebih solid dibandingkan back system yang ada di carrier Centurion. Seperti yang tadi gue jelasin, di carrier Centurion si frame melengkungnya itu masih bisa gue dorong ke bagian luar. Kalau ini ketika gue dorong itu sulit karena memang udah lebih kuat di bagian lekukan back system yang ada di carrier ini. Kelebihan yang berikutnya, carrier ini kan 60 plus 5 liter. Plus 5 liter ini dikasih ruangan yang bener-bener puas menurut gua, gede. Dan bukan hanya gede dan puas, tapi
bukan pakai bahan kain aja, tapi pakai bahan utama dari carrier ini. Dan pengunciannya pun lebih niat, pakai model roll top kayak gitu. Jadi ketika lu mau memaksimalkan 5 liter lebihan dari kapasitas carrier ini bisa lu rasakan dengan sangat puas juga, karena pemakaian bahan dan penguncian yang ada di carrier ini ngebuat lu nyaman dan aman juga. Kelebihan yang berikutnya, di bagian kanan dan kiri sini, ini ada extra pocket. Jadi ketika lu udah penuh di bagian depan dan di bagian top lid mungkin, di bagian kanan dan kiri masih ada 2 ruangan yang sama-sama gede untuk penyimpanan barang yang memang mungkin belum dimasukkan ke dalam carrier. Kelebihan berikutnya, salah satu fitur favorit gua, di bagian side pocket ini ada 2 lubang. Lubang di bagian atas dan lubang di bagian bawah kanan sini. Sama, di kanan dan kiri sama juga. Jadi yang tadi gue jelasin, untuk penyimpanan botol minum bisa posisi kayak gini, atau bisa di sini dimasukin untuk memudahkan pengambilan botol minumnya nanti. Kelebihan berikutnya, di bagian bawah sini ada quick access untuk memudahkan lu mengambil tenda, flyseat mungkin. Di bagian sini ada quick access. Dan bukan hanya sekedar quick access aja, tapi di bagian resletingnya ini pakai resleting yang gede. Ini tipikal carrier serius di bagian quick access-nya, karena kalau kita ngambil referensi dari Osprey aja, di bagian quick access-nya dia selalu pakai model resleting yang gede ukurannya. Ini pun sama, pakai ukuran yang gede. Jadi memudahkan untuk kita menutup dan membuka quick access itu, walaupun di bagian dalamnya padat. Kelebihan yang berikutnya, carrier ini udah include rain cover, jadi lu nggak perlu beli lagi untuk rain covernya. Dan kelebihan yang terakhir, di bagian anti gravitasi back systemnya, ketika Konsina mengklaim atau ngasih tulisan yang jelas di carrier ini back system anti gravitasi, memang nggak bohong. Ketika gua coba pun memang mirip dengan anti gravitasinya Osprey. Mirip ya, karena yang tadi gua jelasin di awal nih, nggak mungkin persis banget, hanya mirip aja. Sekarang gua akan ngomongin kekurangan yang ada di carrier ini. Kekurangan yang pertama adalah yang tadi gua jelasin, di bagian adjustable torso yang ada di sini belum sempurna. Perlu dilakukan pembaharuan yang serius dari Konsina untuk memasang adjustable torso yang lebih proper. Dikasih tanda ukuran mungkin SMLXL dan diperluas lagi. Untuk jalur shoulder strapnya turun dan naik. Ini sempit banget untuk keluasaan si shoulder strapnya ini bergerak dari bawah dan ke atas. Kekurangan yang berikutnya, front pocket yang ada di depan sini yang tadi pakai resleting ya akan terasa sia-sia. Ketika front pocket utamanya udah penuh, yang tadi gua jelasin, di bagian front pocket yang memakai resleting ini, di kanan dan kiri ini, ketika di bagian depannya ini penuh, ya di bagian front pocket kiri kanan ini nggak ke bagian space. Paling ke bagian sedikit-sedikit aja untuk space yang kosong. Kekurangan yang berikutnya, ini lebih ke saran sih. Kalau emang carriernya udah expert series kayak gini, punya teknologi bagus kayak gini, ya digantilah untuk rain covernya. Wajah rain covernya itu loh yang perlu diperbaharui kayaknya. Jadi biar ada tandanya gitu. Ketika, apalagi carrier kayak gini ya, carrier yang expert series, pakai wajah rain cover yang menandakan ini expert series juga. Jadi ada tandanya tuh minimal. Carrier expert series Konsina dengan carrier Konsina yang lainnya. Kalau rain cover yang gue dapetin di sini sih masih model yang lama, warna yang lama, desain yang lama, gambar yang lama juga. Jadi mungkin nanti bisa diperbaharui untuk wajah dari rain cover yang ada di carrier ini. Kekurangan yang berikutnya, yang mana ini kekurangan yang paling penting, yaitu di lingkar pinggang di bagian hip beltnya. Yang tadi gue bilang, ini udah mirip dengan anti gravitasi. Niat Konsina untuk menghadirkan anti gravitasi back system sih di sini mirip. Tapi untuk orang-orang yang mempunyai lingkar pinggang kecil kayak gue sih tidak mendapatkan kenyamanan itu, tidak mendapatkan kenikmatan anti gravitasi Konsina ini, karena yang tadi gue contohin lingkar pinggangnya nggak meluk untuk badan-badan yang kayak gua ini. Tapi untuk badan-badan yang lebih berisi dibandingkan gua, dan udah gua contohin ke Bang Nunu juga, yang mana badannya lebih berisi, itu kerasa untuk pelukan anti gravitasi Konsina ini. Itu aja, ada kelebihan dan kekurangan yang mungkin lu bisa jadikan sebagai bahan pertimbangan sebelum lu membeli carrier Konsina Everest 60 plus 5 liter. Kalau menurut gua pribadi sih, harga 950.000 ini sangat-sangat worth it ketika lu ngedapetin spesifikasi sekeren ini. Paling nanti gue nunggu deh ada pembaharuan dari lingkar hip beltnya nggak. Ya mungkin Konsina bisa coba dengan timnya, bener nggak? Coba ke tim yang memang badannya kurus, beneran meluk nggak? Kalau di gua sih nggak meluk di bagian hip beltnya. Kalau emang lu pengen
Consina Everest 60 plus 5 liter ini udah gue cantumin untuk link pembeliannya di deskripsi video ini. Tinggal lu sikat aja. Kalau emang lu suka dengan video ini, silahkan di like sama di share. Kalau suka dengan channel ini, silahkan di subscribe aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.